Semuanya, perkenalkan nama saya Dinastin. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul pengantar akuntansi kelas 10 SMK dengan topik pembahasan yang ke-8, yaitu laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Perusahaan terbuka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan diwajibkan untuk membuat 5 macam laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menggambarkan berapa pendapatan dan berapa beban yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan laba rugi terdiri dari dua format, yaitu multiple step dan single step. Ketika menyusun laporan laba rugi, terdapat 4 jenis akun yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu pendapatan. Ini adalah bayaran yang diterima perusahaan akibat adanya perdagangan barang atau jasa. Beban ini adalah kontribusi perusahaan dalam mengorbankan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan sejumlah laba. Kemudian pendapatan dan beban lain-lain. Selain pendapatan dan beban di atas ini, terkadang perusahaan itu juga menerima pendapatan atau beban di luar dari operasi perusahaan, seperti pendapatan dividen atau beban bunga. Kemudian laba atau rugi. Nah, jika nilai pendapatannya lebih besar dari nilai bebannya, itu disebut laba. Dan apabila pendapatannya itu lebih kecil dari beban, itu disebut dengan rugi. Ini adalah contoh laporan laba rugi multiple step dan single step. Untuk format multiple step, laporan itu dibuat secara bertahapan, mulai dari pendapatan, dikurang beban operasi, mendapatkan laba operasi, kemudian pendapatan dan beban lain-lain, biaya pajak, laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Sedangkan untuk format single step, laporan dibuat dengan pendapatan dikurangi dengan semua beban dan pajak bersamaan sehingga tidak perlu tambahan seperti yang di multiple step dan menghasilkan laba bersih. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas disusun dalam rangka mengetahui bagaimana pergerakan modal yang ada pada perusahaan dalam satu periode akuntansi. Ketika menyusun laporan, terdapat 4 jenis akun yang kita harus pahami, yaitu yang pertama modal awal. Modal awal ini adalah jumlah dana yang diinvestasikan pemilik kepada perusahaan di awal periode. Laba atau rugi. Di sini, perusahaan yang memperoleh laba, maka nominal laba ini akan menjadi penambahan dari modal perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan itu rugi, maka nominal rugi ini akan menjadi pengurang dari modal perusahaan. Prepay ini adalah penarikan dana untuk kebutuhan pribadi. Prepay ini akan menjadi pengurang dari modal perusahaan. Kenaikan atau penurunan modal. Jika perusahaan itu memiliki jumlah laba bersih yang melebihi prepay, maka ini akan menyebabkan kenaikan modal perusahaan dan juga sebaliknya. Modal akhir. Modal akhir adalah jumlah dari modal awal ditambah kenaikan atau penurunan modal. Ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas, modal, laba atau rugi bersih, prepay, kenaikan atau penurunan modal, dan menghasilkan modal akhir. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca itu adalah rangkuman dari semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, di sini terdapat 3 akun yang harus kita pahami, yaitu aset. Biasanya aset itu dimulai dari aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian kewajiban, mulai dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang atau tidak lancar, dan kewajiban lain-lain. Ekuitas, mulai dari modal perusahaan, modal saham, dan modal lain-lainnya. Untuk laporan neraca, di sini terdapat bentuk akun T dan laporan. Ini adalah contoh bentuk T, ini adalah contoh bentuk laporan. Untuk bentuk T, ini disusun dengan cara asetnya di sebelah kiri, kewajiban dan ekuitasnya itu di sebelah kanan. Sedangkan untuk bentuk laporan, itu disusun secara bertahap dari aset, kewajiban, ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan secara detail bagaimana pergerakan arus kas perusahaan
Nah, laporan arus kas yang sudah benar dan tepat itu adalah laporan yang mampu menunjukkan kas yang ada pada laporan arus kas itu sudah sama atau setara dengan kas yang ada pada laporan neraca. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang berupa rincian setiap perhitungan dan penjelasan setiap akun yang tidak dicantumkan pada keempat laporan lainnya. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi untuk perusahaan Natura Cipta yang multiple step dan single step. Untuk yang multiple step di sini diketahui pendapatan 19 juta, beban operasi dijumlahin menjadi 10.390, pendapatan lebih besar daripada beban sehingga menghasilkan laba sebesar 8.610.000. Di sini pendapatan dan beban lain-lain perusahaan tidak ada, kosong, sehingga laba bersih sebelum pajak itu adalah 8.610 dari sini. Kemudian pajak ini anggap tidak ada, sehingga laba bersih setelah pajak adalah sama 8.610.000. Untuk yang single step di sini pendapatan adalah 19 juta, bebannya di sini langsung 10.390.000. Pendapatan lebih besar dari beban sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 8.610.000. Jadi ini hasilnya sama mau yang multiple step atau single step. Laporan perubahan ekuitas untuk Natura Cipta di sini bisa kita ketahui modal awalnya adalah 52 juta, laba bersihnya 8.610 ini kita dapat dari yang di sini sebelumnya. Kemudian prepay-nya perusahaan melakukan prepay itu sebesar 1 juta. Laba bersihnya lebih besar daripada prepay sehingga akan mengakibatkan kenaikan modal sebesar 7.610.000 yang berasal dari pengurangan 8.610 kurang 1 juta. Kemudian modal akhir ini adalah jumlah dari modal awal ditambah kenaikan modal menghasilkan 59.610.000. Yang terakhir yaitu laporan neraca untuk PT Natura Cipta. Ini adalah bentuk T, ini adalah bentuk laporan. Untuk yang bentuk T di sini kita mulai dari aset, kemudian masuk ke aset lancar. Ini total aset lancarnya 43.510, kemudian aset tetap itu 25.700. Tidak memiliki aset tidak berwujud sehingga menghasilkan total aset yaitu aset lancar ditambah jumlah aset tetap yaitu 69.210.000. Kemudian ke sisi kewajiban dan ekuitas. Di sini kewajiban lancarnya totalnya yaitu 9 juta. Kewajiban jangka panjangnya 0, sehingga total kewajibannya adalah 9.600 tambah 0, yaitu 9.600.000. Ekuitas, di sini modal tuan X-nya adalah 59.610.000, didapat dari laporan perubahan ekuitas di sini. Kemudian total kewajiban dan ekuitas yaitu 9.600 ditambah 59.610.000, sehingga menghasilkan 69.210.000. Total aset sama dengan total kewajiban tambah ekuitas, sehingga ini adalah benar dan setara. Untuk yang bentuk laporan sama seperti ini, hanya disusun secara bertahapan dan juga menghasilkan nilai yang sama yaitu total aset 69.210, total kewajiban dan ekuitas 69.210. Sama. Jadi ini adalah akhir dari penjelasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan kata atau kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.